Keluarga yang hidup di perkotaan tidak bisa dipisahkan dari peran seorang pembantu rumah tangga. Tingkat ketergantungan suatu keluarga terhadap pembantu sama kuatnya dengan ketergantungannya pada perangkat teknologi. Tetapi bagaimana jika majikan memperbudak secara tidak manusiawi, menyiksa seseorang yang membantunya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang dimana pekerjaan itu tidak bisa mereka kerjakan? Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus kali ini datang dari negara Inggris, di mana pasangan yang menyiksa pembantunya yang berkewarganegaraan Perancis sebelum membunuhnya dan melemparkan tubuhnya ke api unggun untuk dijadikan barbeque. Bagaimana kisah selengkapnya setelah yang berikut ini? Au pair yang bernama Sophie Lyonet memiliki sisa hidup ketika dia pindah ke London untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya pada usia 20 tahun. Pengasuh muda Perancis itu mengira dia telah menemukan keluarga yang sempurna untuk ditinggali ketika ditawari pekerjaan oleh Sabrina Quider dan pasangannya yang bernama Huisam Meduni. Dia pindah ke rumah mereka yang seharga 900.000 euro di daerah Wimbledon, London. Dan dia yakin mereka adalah keluarga yang penuh kasih. Yang terjadi selanjutnya adalah mimpi buruk saat dimana Sophie kelaparan, disiksa dan dipaksa untuk tidur di kamar kecil yang gelap. Sebuah catatan memilukan ditemukan setelah pembunuhannya. Di sana ia mengatakan, "Mengapa harus saya? Saya butuh bantuan untuk menghentikan mereka." Sabrina Quider adalah seorang perancang busana dan ia memiliki 2 orang anak. Tampaknya Sabrina memiliki segalanya. Selain rumahnya yang mewah, ia melakukan perjalanan reguler ke Eropa dan berbaur dengan orang-orang kaya yang terkenal di acara-acara mode. Tetapi di balik pintu tertutup, dia adalah pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang kejam dan delusional. Setelah dia tiba di rumah, Sophie dipaksa bekerja selama 80 jam seminggu dan diberi gaji yang sangat sedikit. Kemudian obsesi aneh Quider muncul pada Sophie. Mantan detektif Claire memberitahu bahwa Sabrina menjadi yakin Sophie memiliki hubungan dengan Mark Wilton, mantan pacar dari Sabrina, padahal mereka belum pernah bertemu. Sabrina Quider, 35 tahun, dan pasangannya Huisam Meduni yang berusia 40 tahun, dinyatakan bersalah karena telah membunuh Sophie Lyonet yang berusia 21 tahun. Kejadian itu terjadi di rumah mereka di Wimbledon, London Barat Daya pada tahun 2017 lalu. Dalam persidangan, Quider dan Meduni, mereka memiliki keyakinan bahwa Sophie telah memiliki hubungan dengan Mark, mantan anggota band Boyzone yang kini menjadi maestro musik, di mana Mark Wilton adalah mantan pacar dari Sabrina Quider. Menghukum pasangan itu, Hakim Nicholas mengatakan tidak ada alasan untuk kekejaman yang mengerikan dan penghinaan yang mereka berikan pada Sophie selama interogasi yang direkam sebelum kematiannya.
Dalam jangka 2 bulan, pengadilan kasus tersebut digambarkan lebih aneh daripada fiksi. Mendengar bagaimana Sabrina Quider, seorang perancang busana, yakin bahwa Mark Welton, mantan pacarnya, dan Sophie, mereka berkoalisi untuk meracuni keluarga mereka. Sabrina Quider bahkan mencoba melibatkan Mark dalam hilangnya Sophie. Hakim mengatakan tuduhan bahwa Sophie berkomplot dengan Mark Welton untuk melecehkan keluarganya adalah fiksi belaka. Dan itu semua dimotivasi oleh keinginan balas dendam. Berbicara kepada pasangan saat di pengadilan, hakim berkata, "Anda berdua terlibat dalam penyiksaan Sophie di kamar mandi menjelang kematiannya. Dan Anda menenggelamkannya dalam air di bak mandi dan berharap dia akan mengatakan dan memberi informasi tentang persekongkolannya dengan Mark. Tetapi itu hanya keinginan Anda. Dan sebenarnya itu tidak pernah terjadi, bahkan Sophie tidak pernah bertemu dengan Mark, mantan Anda. Penderitaan dan siksaan yang Anda berikan pada Sophie sebelum kematiannya itu berlangsung lama dan tanpa belas kasihan." Hakim mengatakan perilaku mereka berasal dari kekejaman dan keinginan untuk membalas dendam. Hakim memberitahu Quider bahwa dia dimotivasi oleh keinginan yang tidak dapat dibenarkan untuk membuat Sophie dan Mark Welton menderita. Dia menambahkan, ini jelas dari semua bukti bahwa Sophia adalah gadis yang baik, lembut, dan baik hati. Dia melanjutkan, "Saya yakin Anda tahu bahwa cara Anda menginterogasinya saat itu tidak dapat diterima. Dan perlakuan Anda dalam penyerangannya itu melanggar hukum. Dan dia dalam keadaan yang mengerikan, dan penyiksaan yang Anda berikan di kamar mandi tersebut adalah perbuatan yang sudah terlampaui." Pengadilan mendengar bagaimana gangguan delusi Quider memicu keyakinan bahwa Sophie telah dibujuk oleh Mark untuk membantu menghancurkan keluarganya. Penuntut mengatakan Mark Welton telah memikul cercaan dan menanggapi dengan integrasi dan kejujuran ketika dia melakukan perjalanan dari Los Angeles untuk memberikan bukti di persidangan. Selama lebih dari 8 jam interogasi yang direkam, au pair itu ditampar dan diberi penyiksaan yang sangat kejam. Sophie menerima penyiksaan disamakan dengan kolaborator Nazi, dan pasangan itu disebut lebih kejam daripada sebutan pembunuh. Mereka menyita kartu identitas Sophie dan teleponnya dan berhenti membayarnya agar Sophie mengaku semua tuduhan yang diarahkan padanya. Sophie tidak punya pilihan selain menerima segala siksaan karena dia tidak akan mengatakan apapun yang ia tidak perbuat. Di hari-hari terakhir, Sophie Leonette dipukul dengan kabel listrik dan dipukuli dengan sangat parah hingga 5 tulang rusuknya patah dan 1 tulang dadanya retak. Dia tampak hancur dan kurus dalam pengakuan yang direkam beberapa jam sebelum dia terbunuh di kamar mandi. Para terdakwa mengklaim bahwa mereka berencana untuk menyerahkan rekaman itu kepada polisi sebagai bukti untuk menuntut Mark Welton. Tetapi hakim meyakini bahwa kemungkinan besar mereka akan mengirimkan rekaman itu ke wealthy mogul untuk memaksa memberikan uang pada mereka. Orang-orang di sekitar rumah itu melihat asap yang tebal dan bau yang menyengat dari dalam rumah meduni. Hingga salah seorang tetangga mengetok rumah pagarnya untuk meyakinkan bahwa tidak ada aktivitas yang membahayakan. Dan meduni yang saat itu sedang menambah kayu pada api unggunnya mengatakan bahwa dirinya sedang mengasap daging domba. Ketika petugas pemadam kebakaran menyelidiki asap berbau menyengat yang berasal dari api unggun di kebun pasangan itu, Meduni mencoba untuk memanipulasi dengan mengasap daging ayam dan mengatakan bahwa dirinya sedang melakukan barbeque untuk keluarga mereka.
Para terdakwa kemudian mengakui bahwa mereka membuang tubuh Sophie ke dalam api unggun, tetapi mereka membantah telah membunuhnya dan saling menyalahkan satu sama lain atas kematian Sophie. Sabrina Quider mengakui penyesalannya terhadap penderitaan keluarga Sophie atas apa yang ia perbuat. Dalam sebuah surat yang dibacakan di pengadilan, Sabrina mengatakan bahwa dia sangat menyesal atas apa yang terjadi pada Sophie. Dengan berkata, ditunjukkan kepada Sophie terkasih, "Saya menderita setiap hari memikirkan Anda, dan apa yang terjadi pada Anda di malam yang mengerikan itu, saya hanya berharap bisa memutar waktu kembali, tetapi itu mustahil terjadi dan berharap Anda akan hidup bersama kami hari ini." Dalam mitigasi, Icah Perth mengatakan gangguan delusi Quider ditambah dengan mental illness yang tidak stabil secara emosional telah menyebabkan ketakutan yang luar biasa. Bahwa menurutnya Sophie Lyonet telah bersekongkol dengan Mark, mantan pacarnya. Dia mengatakan perilakunya terhadap korban sepenuhnya didorong oleh penyakit mental Quider dalam keputusasaannya untuk mendapatkan bukti pelecehan dari Mark Welton. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.